of Business Makassar. Boleh tepuk tangan teman-teman semua. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Station Manager Smart FM Makassar. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk kerjasama antara Smart FM Makassar dan juga Ciputra School of Business Makassar. Nah, selanjutnya saya yakin teman-teman sudah tidak sabar untuk menyimak langsung sharing session kita di siang atau sore hari ini bersama dengan para narasumber kita. Saya undang untuk bergabung di atas panggung bersama dengan saya. Yang pertama, beliau ini merupakan PIC Startup Ciputra School of Business. Berikan sambutan yang meriah untuk Ibu Cindy Yogi Tanesia SEMBA. Halo Ibu Cindy, silakan di sini. Baik. Selanjutnya, saya juga akan mengundang salah satu narasumber kita yang sudah merintis bisnis sejak beberapa tahun terakhir dan cabangnya sudah tersebar di beberapa wilayah, bahkan di setiap daerah kecamatan yang ada di Kota Makassar. Beliau merupakan founder dari kita sambut. Beliau ini merupakan lokal area marketing profesional PT Darya Varia Laboratoria. Berikan tepuk tangan mereka untuk Mas Jamaluddin Naif. Ini tadi saya pikirnya mahasiswa. Saya narik mana nih Mas Naif? Perasaan tadi di depan. Potongannya kayak mahasiswa ya, masih bisa lah ya. Tepuk tangan untuk Mas Nay. Baik, boleh masing-masing dipegang mikrofonnya. Oke, baik. Nah, ya, silakan boleh buka masker. Tadi saya juga udah izin untuk buka masker. Sebenarnya juga saya menyapa smart listener yang sudah menyaksikan kita melalui YouTube channel Smart FM Makassar dan juga mendengarkan kita melalui frekuensi 101,1 Smart FM Makassar. Tema kita hari ini adalah Kampus Merdeka, The Next Startup Founder. Saya yakin juga dari Ciputra School of Business punya program tersendiri ya, yaitu jalur sukses startup gitu ya, untuk bisa mendukung teman-teman mahasiswa meraih suksesnya di masa depan. Nah, boleh diceritakan dulu biar kita bisa dapat gambaran nih, sebenarnya jalur sukses startup itu apa sebenarnya, sistemnya seperti apa, Mbak Cindy? Oke, terima kasih. Jadi jalur sukses startup bisnis ini sebenarnya mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang ingin merintis bisnis sendiri, mulai dari awal sampai jadi. Jadi kita di sini sistemnya lebih banyak mentoring dan banyak kegiatan praktek. Nah, salah satunya kegiatan yang kami fasilitasi ini juga termasuk dalam rangkaian kurikulum kita. Bagaimana mereka mendapatkan inspirasi dari narasumber-narasumber yang tentunya sangat kompeten di bidangnya. Kemudian nanti akan dikembangkan juga menjadi bisnis yang mereka sudah tanamkan, mulai dari kepalanya sampai eksekusinya, seperti itu. Oke, berarti semuanya difasilitasi, didukung penuh oleh kampus. Betul. Gitu ya. Kita di sini berusaha mentoring supaya
mereka yang ingin punya bisnis dan merintis dari awal itu bisa dapatkan ide mulai dari kampus ini sehingga bisa dibawa keluar. Oke, berarti teman-teman mahasiswa apakah sudah di-guide langsung untuk masuk ke jalur sukses startup ini sebelum mendaftar atau ketika telah menjadi mahasiswa, terdaftar sebagai mahasiswa? Oke, thank you. Jadi pada saat mereka mendaftar, memang kita sudah bertanya, kira-kira ke depannya kalian mau menjadi apa? Apakah mau punya bisnis sendiri, atau apakah mau bekerja di perusahaan, atau punya bisnis keluarga yang mau diteruskan. Nah, dari ketiga pilihan itu, maka calon mahasiswa akan memilih sesuai minat masing-masing. Dan kalau mereka memilih untuk membangun bisnis sendiri, maka kita arahkan untuk masuk ke jalur sukses startup bisnis. Karena dari sinilah kita akan mentoring dari awal. Tentunya ada juga jalur sukses lainnya yang bisa mendukung keinginan-keinginan mahasiswa yang lainnya, seperti itu. Oke, baik. Nah, udah jelas berarti ya sejak awal melangkahkan kaki di kampus ini arahnya kemana udah di-guide bener-bener gitu ya. Iya, betul. Dan supaya disupport. nggak hilang arah. Iya, biar nggak hilang arah gitu ya, biar nggak salah jalan, tetap sirotol mustaqim gitu ya. Baik, kemudian juga dari Daria Varia Laboratory yang selalu mengikuti perkembangan gitu ya, terkhusus salah satunya adalah perkembangan bisnis, perkembangan zaman saat ini, dan juga memberikan dukungan penuh untuk bisnis-bisnis startup tentunya. Nah, Mas Nai, boleh dijelaskan seperti apa sih sebenarnya dukungan dan peran dari Varia Laboratoria dengan berbagai macam brandnya, salah satu Stop Call mendukung anak-anak muda itu untuk membangun bisnis. Oke, terima kasih banyak. Jadi sebenarnya untuk dari Daria Varia sendiri itu, untuk brand Stop Call sendiri itu kita nge-engage anak muda untuk selalu jadi andalan buat keluarga, bukan cuma sebagai kayak anak yang berbakti, tapi kalau misalnya keluarga lagi sakit atau seperti apa, kalian bisa diandalkan gitu. Jadi untuk Stop Call sendiri itu sebagai dukungan untuk anak-anak muda zaman sekarang, kita lebih mengedukasi kalian bagaimana sih untuk menjadi seorang marketing di area, misalnya karena saya sebagai area marketing, jadi nanti bakalan saya jelaskan sedikit marketing itu kayak seperti apa sih. Jadi mungkin nanti bakalan saya mengedukasi marketing kayak seperti apa nanti. Oke, baik. Kalau gitu nanti Mas Nay ada sesinya sendiri gitu ya. Baik, kalau gitu Mas Nay kita taruh di belakang, kita ke Mas Halid dulu. Apa kabar Mas Halid? Alhamdulillah, saya butuh stop call kayaknya. Oke, baik. Makanya pakai masker terus ya. Ada kok stop call-nya di situ. Kita ready kok ya. Baik, Mas Halid, bisnis Kaku Food sekarang udah tahun keberapa? Saya boleh nanya sebentar? Iya, silakan. Minta tolong yang pernah nyobain Kaku Food angkat tangan. Oh, banyak ya. Gak pernah tuh. Bagus. Yang belum pernah coba? Saya. Oke. Nanti kita lihat ya. Untuk yang belum pernah nyoba, nanti boleh DM. Jangan. Ya coba Maki Sisil ya. Oke, nanti kita boleh DM. Nanti beberapa orang akan kami pilih secara random yang belum pernah nyobain dari Ciputra. Nanti kita pilih random ya. Dapat yang belum pernah nyobain. Boleh DM akun Kaku Food Ciputra. Ketik Ciputra aja. Nanti akan dibalas sama admin. Nanti, jangan sekarang. Iya. Kalau sekarang Nanti, langsung sis. di-blok. Nah, itu dulu Kak. Oke, baik. Jadi yang belum coba langsung DM sekarang biar bisa ngemil bareng-bareng ya. Oke, kembali ke pertanyaan tadi. Bisnis Kaku Food ini sendiri sudah di tahun keberapa? Dan sepertinya udah banyak cabangnya ya. Food berdiri pertama kali ketika COVID pertama kali muncul di Wuhan, 2019 akhir. Jadi kalau banyak pemberitaan nih Kak, kira-kira Kaku Food kena ini enggak? Kena dampak enggak ketika COVID kemarin? Ada yang nanya seperti itu. Oh iya, alhamdulillah kami kena dampak. Tapi dampaknya positif. Karena ketika COVID kami mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan malah. Jadi memang ada beberapa bisnis yang akhirnya mengalami dampak negatif, tapi alhamdulillah Kaku Food bertumbuh selama COVID. Karena nanti kita ngobrol. Oke, baik. Pertumbuhan seperti apakah itu
yang kemudian dirasakan kalau yang lain bisnisnya pada tutup, dia mah berkembang gitu, bahkan sampai sekarang udah punya berapa cabang? Terakhir masih 11 Kak. 11 ya. Rencananya masih akan ada cabang-cabang lain yang akan dibuka gitu? Rencananya kalau visi Kaku Food tidak sekedar buka cabang. Jadi kalau visi kami memang menjadi brand jajanan terfavorit dan terpopuler di Indonesia. Cabang itu hanya misi kecilnya saja, tapi visi besarnya atau mimpi besarnya adalah menjadi brand jajanan. Oke. Jadi yang terfavorit pasti? Terfavorit pasti. Oke, baik. Tapi apakah bisnis Kaku Food ini adalah bisnis yang pertama dijalani atau seperti apa? Dan kemudian terfikirkan membangun bisnis ini, membangun usaha ini di saat dunia lagi kesulitan nih secara ekonomi dan juga kesehatan. Oke. Saya nanya lagi boleh? Mahasiswa semua kan ya? Yang pernah jualan minta tolong angkat tangan. Pernah jualan, entah punya bisnis atau jualan, entah mau jualan stiker, mau jualan apapun itu. Yang punya bisnis sudah ada juga? Oke, silakan turun. Jadi saran saya nih Kak buat teman-teman sebaya saya di sana. Kita sebaya kan ya. Jadi saya memulai bisnis semenjak semester 3 kuliah, membangun brand namanya brand Topjer dulu semester 3, tapi mulai jualan semester 1. Jadi memang kalau teman-teman melihat pertumbuhan Kaku Food cukup signifikan dari 2019 sampai 2022 ini, sebenarnya itu cuma ada pondasi-pondasi latihan yang dibangun. Pondasi latihannya apa? Pondasi latihannya adalah melatih skill jualan semenjak kuliah. Jadi jualan itu skill, selling itu ada skillnya, dan skill itu bukannya alhamdulillah bagusnya sudah ada Ciputra di Makassar. Kendala kami nih Kak, dulu kami yang mau belajar bisnis, saya jurusan lulusan administrasi bisnis sebenarnya. Iya. Administrasi bisnis, tapi yang saya pelajari di kampus itu skala korporasi. Nah, padahal kan kalau saya mulainya dari skala startup. Jadi insya Allah teman-teman Ciputra beruntung banget ada Ciputra sekarang di Makassar. Oke. Silakan. Mungkin dari Kaku Food bisa jadi mentor ya untuk adik-adiknya. Nah tuh. Itu bahasan lain, nanti kita ngobrol. Ini udah dilamar langsung loh berarti. Apa dari pihak kampus sendiri kepada teman-teman mahasiswa? Oke, memang skema kita itu per semester. Jadi karena mereka baru ya, kita sesi di mana banyak kata-kata motivatif. Sebenarnya di semester 2 itu mereka sudah mulai bikin bisnis model yang ada di kepala mereka, tentunya sesuai dengan teori karena kita ya jadi harus asisi akademis, akan membuat bisnis model, lalu melihat bagaimana cari supplier, bagaimana mereka akan mendapatkan keuntungan, revenue stream seperti apa, cost-nya bagaimana, sampai seluruh aspek sudah oke. Nah nanti mereka akan bikin plannya yang lebih lengkap dan lebih komprehensif di semester 3, semester 4 mulai jalan seperti itu. Tentunya tidak menutup untuk teman-teman yang sudah punya bisnis, kan mereka sudah tinggal mengembangkan saja. Apa nih yang kurang dari bisnis kita sekarang? Nah itu yang dikembangkan. Sebenarnya skema mentoring kita ada di sesi-sesi kelas, jadi sudah masuk di kurikulum kita. Oke, dan itu runut semuanya. Benar, ya. sudah sesuai sampai tahun ketiga. Tahun ketiga itu akan diajarkan inovasi dan akan dilepas. Oke, baik. Nah berarti landasan awal, pondasinya selain keinginan, motivasi yang tinggi juga rencana bisnis yang baik gitu ya untuk bisa memulai bisnis. Nah Kaku Food sendiri merencanakan tidak? Atau buat bisnis plan yang seluar biasa itukah ketika memulai bisnis yang dulu dengan yang sekarang? Oke, nanya lagi boleh? Mahasiswa kan ya? Minta tolong yang pernah demo angkat tangan. Demo? Ada yang pernah demo? Kan mahasiswa Makassar cukup terkenal demo kan ya? Ya oke. Oh Ciputra enggak ya? Nah ketika kuliah, ketika teman-teman saya demo, alhamdulillah saya sudah di demo. Ketika kuliah saya di demo. Saya ketika kuliah buka outlet di kantin. Di demo sama ibu-ibu kantin yang lain. Karena apa? Karena terlalu rame. Ibu-ibu kantinnya bilang apa? Wah
itu hari karena di kantinnya itu hari ada cukup banyak lalat karena memang musim hujan, saya nyalain lilin. Saya nyalakan lilin untuk ngusir lalat, tapi ibu kantinnya protes. Wah, ini pakai tuyul. Ini jualannya pakai tuyul, makanya rame. Ibu-ibu ini punya dua kesalahan. Yang pertama memfitnah saya, yang kedua ibu-ibu ini tidak paham konsep persetanan di Indonesia. Sejak kapan tuyul pakai lilin? Yang pakai lilin kan setan yang lain. Ternyata setelah saya ulik, di sini saya sadar, kakak sekalian, teman-teman sekalian, yang saya sadari adalah pengusaha yang pakai ilmu, hasilnya akan jauh berbeda sama pengusaha yang tidak pakai ilmu. Oke? Ketika teman-teman belajar ilmu bisnisnya, itu akan jauh berbeda kalau dibanding teman-teman tidak belajar bisnisnya sama sekali, sekedar terjun ke lapangan. Nah, jika ditanyakan apakah dulu Top Jar Food direncanakan, alhamdulillah direncanakan dengan baik. Ya, walaupun yang direncanakan dengan baik saja bisa jadi bangkrut, apalagi yang tidak direncanakan sama sekali. Jadi kan kalau sekarang bisnis apapun itu sebaiknya dengan perencanaan yang baik, karena beberapa bisnis saya yang bangkrut sebelum-sebelumnya, karena pertama tidak belajar dan tidak direncanakan. Oke, baik. Selain direncanakan juga ada ilmunya gitu. Benar. Ya. Karena pertumbuhan bisnis itu juga mengikut dengan pertumbuhan siapa yang punya bisnis. Benar. Ya nggak sih? Nah, kemudian sekarang pelajaran apa yang diambil dari bangkrutnya bisnis dulu, kemudian akhirnya menjadi satu cerminan di bisnis yang sekarang? Kalau bangkrut yang dulu, beberapa brand saya bangkrutnya lumayan, nombokinnya sampai puluhan juta sebulan nombokin. Alhamdulillahnya nggak pakai utang, cuman memang nombok karena dari beberapa cabang, profit cabang yang satu nih Kak Cindy, harus nutupin operasional cabang yang lain. Akhirnya kosnya bengkak dan sebagainya. Kesalahan yang pertama adalah, yang saya sadari ternyata bisnis itu bukan cuma urusan marketing saja. Bisnis itu bukan cuma marketing and selling. Ada masalah HR-nya, ada human-nya kan ya, ada finance-nya, ada produksinya, ada supply chain-nya, ada R&D-nya dan sebagainya. Nah, biasanya kalau baru mau mulai, kebanyakan, oh iya jualan. Keahlian saya dulu, adalah mendatangkan uang. Uangnya banyak nih, ini yang datang uangnya Kak. Tapi kok nggak ada di rekening ya? Iya. Ternyata saya tidak punya pengelolaan uang yang bagus. Jadi kesadarannya adalah teman-teman, jangan cuma belajar marketingnya saja. Minta tolong sama Kak Cindy, Kak tolong ajarin pilar-pilar bisnis yang lain. Dan itu cukup banyak sekali. Tapi insya Allah akan semakin bisa bikin sustain bisnisnya kalau kita belajar. Oke, baik. Jadi memang bisnis itu selain punya perencanaan, kita harus benar-benar juga menguasai pilar-pilar bisnis yang lain ya. Selain produksi, finansial, HR-nya seperti apa, mengelola SDM dalam bisnis dan juga marketing gitu ya. Ngomongin soal marketing, karena di sini juga sudah ada lokal area marketing profesional dari Daria Varia Laboratoria gitu ya. Sebagai istilahnya si marketing ini pintunya datengin uang ya nggak sih? Pintunya datengin omset. Seperti itu kah Mas Nay? Kalau sebenarnya sih marketing itu lebih mengeluarkan duit sih, lebih FMCG atau perusahaan farmasi kayak seperti kita itu ada dua kolaborasi, yaitu antara orang distribusi atau orang sales yang menjual produk ke outlet-outlet, dan juga ada pihak marketing yang membuat awareness di area atau di media yang lain. Jadi sebenarnya untuk orang distribusi atau sales itu lebih mencari duit lah buat profit kita, sedangkan kalau untuk marketing sebenarnya lebih ke buang-buang duit. Nah, buang-buang duitnya itu untuk cari profit juga sih sebenarnya, biar produk kita itu dikenal sama orang-orang. Oke. Tapi menurut Mas Nay sendiri, kalau kita punya startup gitu ya, kita bangun startup, yang pertama apa dulu? Jualan dulu atau awareness dulu nih? Sebenarnya ada 5 P sih di bisnis FMCG yang kita kenal. Sebenarnya saya punya slide sih. Oke, boleh silakan kalau gitu Mas Nay ditampilkan slide-nya biar teman-teman di sini lebih paham lagi. Ya nanti kita santai aja ya. Oke. Silakan mau berdiri juga boleh. Sesi saya mungkin sekitar 15 menit ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya saya bakal memperkenalkan perusahaan saya itu perusahaan yang bergerak di bidang apa sih. Jadi untuk perusahaan saya adalah perusahaan PT Daria Varia Laboratoria Tbk, kebetulan udah terbuka ya. Jadi untuk mengenai kalian kalau mau nanam saham bisa, dan karena ini perusahaan sudah terbuka. Jadi perusahaan saya itu adalah perusahaan farmasi yang memproduksi obat-obatan. Tapi
yang saya pegang itu bukan cuma obat-obatan doang, kayak misalnya Stop Call, tapi ada yang lain seperti health supplement, misalnya Enervonse itu dari kita juga, VC dari kita juga, dan ada juga personal care seperti Natur E itu dari kita juga. Nah, kebetulan perusahaan saya itu relate dengan perusahaan FMCG, di mana FMCG itu merupakan fast moving consumer goods yang memproduksi atau menjual produk-produk yang cepat laku di lapangan, kayak seperti itu. Jadi itu adalah latar belakang apa sih? Kalau mungkin kalian bertanya apa sih itu dari Avaria? Nah, inilah dari Avaria. Lanjut slide-nya. Jadi inilah beberapa produk kita ya. Produk kita lebih ke produk yang dijual bebas. Contohnya adalah salah satunya adalah Stop Call. Lanjut Pak. Nah, jadi marketing itu apa sih? Jadi marketing itu merupakan sains dan seni. Kenapa disebut sains dan seni? Karena kita sebagai marketing kalau misalnya penjualan kita lagi ambruk di area, kita mikir awareness apa lagi ya yang bakalan kita lakukan, atau strategi bisnis apa lagi ya yang kita lakukan biar produk kita itu bisa dikenal oleh masyarakat luas sehingga bisa menghasilkan profit yang lebih buat company. Dan juga merupakan seni karena kita bukan cuma sebagai pemikir sih atau cuma sebagai buang-buang duit, tapi kita harus berpikir lebih. Ini apa lagi nih yang saya lakukan? Misalnya nih hari ini saya talk show dengan teman-teman Ciputra, besoknya saya mau lakukan apa lagi. Jadi otak kita itu berputar-putar terus buat menghasilkan ideal oleh masyarakat dan bisa menghasilkan profit yang lebih buat company. Jadi itu adalah apa sih yang dibilang orang marketing gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bedanya antara marketing sama sales, mungkin teman-teman itu bakalan familiar pada saat kalian sudah selesai kuliah, pada saat cari kerja. Kalau misalnya marketing, oh marketing berarti ada target dong gitu. Nah itu yang sebenarnya membebani kita sebagai pencari kerja, karena berpikir marketing target lagi, padahal dengan adanya marketing kita sebenarnya lebih berkembang ya daripada kayak misalnya cuma punya kerjaan sebagai administrasi lah apa, karena yang marketing lakukan itu adalah inovasi terus. Jadi otak kita itu diasah sebagai marketing, bukan sebagai kayak misalnya saya nggak mencelah profesi orang ya di inovasi, apalagi teman-teman yang di sini bekerja sebagai kuliah sebagai bisnis ya. Jadi nanti kalian bakalan berpikir lebih untuk kedepannya itu bisnis yang saya bisa kembangkan kayak seperti apa sih gitu. Lanjut. Nah ini yang pertanyaan tadi oleh kakak kita, yaitu apa sih tadi pertanyaan, sorry yang terakhir yang lupa saya. Oke, selling dulu atau produk dulu. Jadi sebenarnya itu ada 5P ya, yaitu yang diantaranya adalah produk. Jadi kalau misalnya produk dulu, kita harus produk dulu. Kalau misalnya kita nggak punya produk, misalnya Kaku Food, saya harus ada produk dulu. Terus produknya itu kita harus lihat dulu segmen pasar kita kayak seperti apa. Jangan sampai pada saat kita keluarkan sebuah produk, tapi kita nggak tahu mau jual di mana. Misalnya nih, contohnya Kaku Food ya. Makanan-makanan Jepang. Jadi dijualnya di tempat-tempat yang mungkin kayak udah ada makanan Jepangnya atau seperti apa. Contohnya juga misalnya Stop Call. Nah Stop Call ini kita mau jual di mana? Di apotek. Nggak mungkin kan Stop Call itu kita jual di tempat penjual ikan. Nggak relate. Jadi yang pertama itu harus ada produk dulu. Terus yang kedua ada price. Kalau misalnya kita mau jualnya harus ada harga dulu. Tapi dengan adanya harga kita juga bisa melihat nih. Misalnya kita mau buat produk yang sama, ya harus kita lihat dulu harga di pasaran kayak seperti apa gitu. Terus selanjutnya ada promotion itu salah satunya adalah melalui strategi marketing. Nah terus selanjutnya ada place itu kita mau tempatkan di mana. Jangan sampai kalau misalnya nih kita sudah punya produk, kita udah ada penempatan, tapi penempatannya itu nggak dilihat baik oleh customer. Misalnya nih produk aku, contohnya datang ke apotik, orang di atasnya adalah produk kompetitor, sedangkan produk saya ada di bawah. Nggak mungkin dilihat secara langsung oleh customer, karena yang pasti dilihat oleh customer adalah melalui eye level. Dan sejajar dengan matanya, nggak mungkin kan customer mau cari-cari, kecuali kalau misalnya udah customer yang loyal, dia pasti bakalan nyari, ada stop call nggak? Ada stop call nggak gitu. Tapi kalau misalnya customer yang mau, ada obat batuk nggak, pas ngelihat ada kompetitor, pasti dia bakalan nyari yang sesuai dengan eye levelnya. Jadi penempatan produk di toko itu harus kita benar-benar perhatikan.
Terus selanjutnya adalah people itu contohnya kayak misalnya kita punya karyawan atau HR atau apalah semuanya. Jadi itu adalah beberapa contohnya itu kalau misalnya sebuah produk kayak misalnya nih stop call, kita harus lihat dulu nih sebelum kita keluarkan sebuah produk di area, kita harus lihat dulu kebutuhan di area kayak seperti apa sih. Kebetulan ya untuk stop call ini merupakan adalah obat dari Daria Varia yang mempunyai kontribusi penjualan senasional yang besar di Makassar. Entahkah mungkin Makassar itu cocok banget sama stop call karena meskipun teman-teman sekalian kita berbeda suku ya, kalian Tionghoa, saya pribumi, tapi kita diciptakan di geografis yang sama, bisa jadi kekebalan tubuh kita atau kebutuhan tubuh kita itu sama gitu. Karena kita berada di geografi yang sama. Jadi sebelum kita keluarkan produk, kita harus research dulu nih di lapangan kayak seperti apa, kebutuhannya masyarakat kayak seperti apa. Gitu. Jadi pada saat kita udah research, udah R&D, kita keluarkanlah stop call, lalu kita pasarkan ke area. Jadi untuk stop call sendiri ini merupakan adalah produk untuk flu dan batuk ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi flu dan batuk bisa mencari stop call di apotik karena kita sudah ada tersebar banyak di apotik. Nah untuk kandungannya bisa dilihat seperti paracetamol, fenobarbital yang bisa meredakan hidung tersumbat akibat flu dan batuk pilek, alergi atau radang sinus. Terus kita ada CTM juga. Nah, contohnya adalah kayak seperti ini. Kalau misalnya kita mau melakukan sebuah produk harus research dulu. Sekira sampai di situ kalau Vika. Oke, baik. Terima kasih banyak, boleh tepuk tangan untuk Mas Nay. Bu Cindy, oke. Ibu Cindy menyimak dengan baik ya, ngambil posisi benar-benar strategis gitu ke slide-nya. Dari sini kita udah tahu bahwa ketika membangun bisnis itu ada 5P yang harus kita penuhi sama-sama. Iya, benar. Gitu, itu diperhatikan. Penting banget masalahnya. Kalau misalnya kita nggak ada produk, apa yang kita mau jual? Benar. Dan produknya juga jangan ecek-ecek gitu ya. Betul. Oke, baik. Nah, untuk membangun sebuah bisnis dengan produk yang semoga diterima oleh pasar dan itu yang tentunya kita harapkan bersama, apa sih langkah-langkahnya gitu untuk bisa membuat satu produk sesuai dengan keinginan pasar. Dari Mas Halid mungkin ada yang pengen disampaikan terkait dengan produk gitu ya. Ini kan produknya cemilan gitu. Oke, jajanan. Oh, jajanan, ya benar. Beda jajanan, beda cemilan. Teman-teman, kalau kita mau bikin bisnis, ada produknya dulu atau marketnya dulu? Yang mengatakan produk dulu minta tolong angkat tangan. Mau bikin bisnis toh? Mau bikin bisnis. Ku kasih ada dulu produknya atau ku panasai dulu ada di pasarnya? Nah, pasarnya dulu atau produknya dulu? Minta tolong angkat tangan yang menjawab produk. langsung dikasih tangannya kakak. Yang menjawab pasarnya dulu? Yang nggak angkat tangan? Oke. Nah, jadi kalau ditanya, oke, makasih ya kakak sekalian. Pak, karena ketika baru mau mulai, kalau kita ngomongin budget ya, skala startup, biasa budgetnya limit, terbatas nih. Iya. Beda. Contoh kalau kayak saya, jangan coba-coba bikin produk yang menurut foundernya atau ownernya enak, nggak boleh. Harus bikin produk yang menurut konsumennya enak. Konsumen adalah juri yang paling utama. Kalau kata konsumen tidak enak, ganti. Karena kenapa? Biaya mengganti produk jauh lebih murah daripada biaya meyakinkan konsumen. Oke? Misal contoh nih jualan air mineral. Kalau kata konsumen, wah air mineralnya nggak enak, lebih baik diganti daripada meyakinkan konsumen kalau ini enak. Karena biayanya jauh lebih besar. Kayak gitu. Nah, makanya kesalahan awal adalah biasanya kalau startup nih ya, idealisme ownernya itu tinggi sekali. Tinggi sekali, merasa produknya paling bagus, paling enak dan luar biasa. Saya pernah jualan satu kali. Sebelum Kaku Food jualan yang kayak sekarang, saya pernah jualan salted egg chicken. Ngikutin apa salted egg chicken Jakarta, saya lupa ya. Itlah Jakarta. Masuk ke sini. Ternyata pasar Makassar belum menerima makan menggunakan rice box itu belum. Masih lebih enak nasi ayam pakai nasi bungkus. Masih lebih banyak pembelinya. Jadi teman-teman, usahakan bikin produk yang sudah ada pasarnya terlebih dahulu. Karena kenapa? Kita belum jadi Elon Musk. Kalau jadi Elon Musk beda lagi. Ada yang kenal Elon Musk? Yang punya Tesla?
Itu ponakannya Elon Musk yang ada ponakan Elon Musk? Iya. Oke. Jadi Elon Musk yang baru-baru beli Twitter. Baru-baru beli Twitter kemarin. Kalau kita ini belinya gorengan, Batal beli Twitternya. hah? Batal. Jadi Kak baru-baru? Baru-baru ya? Baru-baru. Oh, oke. Karena mau digugat sama Twitter, akhirnya dia beli. Oke. Jadi beli info terakhir kemarin. Tadi di WA Kak juga dia bilang itu. Percaya aja. Elon Musk itu bedanya, Elon Musk kan bikin produk yang pasarnya belum ada. Dia lagi bikin pesawat vertikal yang kalau nggak salah ya dari Dubai ke New York itu cuma butuh waktu 30 menit. Nah kita saja dari Makassar ke Jakarta butuh waktu 2,5 jam sekarang. Iya. Itu hari lagi proses tes pendaratan secara vertikal. Pesawatnya meledak. Di Instagramnya dia share. Tahu nggak Elon Musk ngapain? Ketawa-ketawa Ji. Oke. Saking banyaknya uangnya di. Saya ini kodong terbakar komporku menangis mak. Bener. Saya ini yang mulai startup terbakar komporku menangis mak. Jadi saya tidak mau mengambil resiko untuk memperbesar biaya menjual produk yang belum tentu ada pasarnya. Jadi sebaiknya ada pasarnya. Oke, baik. Untuk menentukan pasar itu sendiri, pasti kita harus riset dong ya. Ya betul. Oke, kalau mungkin Boleh saya bertanya nggak Iya, sama silakan. Mas? Pemateri Ki, bukan Ki peserta. Iya, maksudnya nanti kedepannya saya mau bikin bisnis juga. Iya, bisa. Saya mau tahu backgroundnya dia buat cemilan di Makassar kayak seperti apa sih? Saya background tak. Saya kalau background kuliner nggak punya sama sekali. Background F&B sama sekali tidak punya. Maksudnya backgroundnya kenapa kita mesti sudah mengeluarkan cemilan itu Kaku Food? Jajanan? Iya, berasal Iya. dari mana idenya gitu kan? Supaya kita ditiru sama teman-teman yang lain begitu. Ada yang baca One Piece? Tidak, bagus. Laki-laki yang baca One Piece bagus. Jadi, ada yang tahu karakter Kaku? Yang di Water Seven ada apa? Ada tahu Mila, nanti googling di Padang. habis ini googling. Ini tips bikin bisnis juga yang saya mau kasih tahu. Kenapa saya pilih nama Kaku? Karena saya suka One Piece. Bisnis sebelumku namanya Top Jar. Itu singkatan dari topi jerami. Tips untuk menjalankan bisnis, mari kita jalankan bisnis yang kita suka. Paling tidak, kalau kita bangun dengan hobita, paling tidak ketika dia kenapa-napa, kita akan tetap jalani. Karena suka ya. Karena suka. Nah, jadi latar belakang bikinnya itu. Saya kemas dengan hal yang saya suka. Saya suka Jepang-Jepangan. Walaupun nggak bau bawang, kan bukan wibu bau bawang. Kan beda lagi itu. Kayaknya jokesnya nggak relate. Oke. Nah, kenapa jajanan? Karena saya suka makan sih, Kak. Nggak ada yang lain. Saya suka makan, saya coba jajan, dan ternyata setelah saya riset, market share-nya, market size-nya untuk jajanan di Makassar besar sekali. Besar sekali, banget. Oke, baik. Banget. Berarti ini bisa dikatakan berjodoh gitu ya dengan apa yang kita suka dan posisi dan kondisi market itu sesuai gitu. Ya, betul. Karena kan kadang tadi sudah disampaikan juga jangan sampai idealisme kita menganggap ini produk kita yang saya mau, yang saya hobi, saya akan lakukan jadikan bisnis tapi tidak sesuai dengan pasar betul. gitu ya. Makanya disesuaikan lagi dengan melakukan riset. Kalau mungkin dari Avaria punya divisi khusus gitu ya untuk melakukan riset pada pasar. Nah, gimana dengan startup gitu yang harus melakukan riset pasar biar produknya nggak salah launching istilahnya gitu ya, nggak salah pasar gitu. Apakah di Ciputra juga diajarkan seperti itu atau gimana programnya di startup bisnis ini? Ya, sudah pasti kita memang basicnya mulai dari market research. Jadi sebenarnya mudah aja sih karena sekarang kan teknologi sudah canggih ya. Jadi tinggal tentukan mau jual kemana dulu nih, mau jual kemana. Habis itu tinggal buat form, kita biasanya pakai G-form untuk survei dan juga untuk penelitian. Tinggal lihat topik apa nih yang suka. Saya kasih contoh mahasiswa saya angkatan atas, dia itu mau bikin tempat healing. Nah sekarang kan anak muda bicaranya healing, butuh healing gitu kan. Lama-lama hilang ya. Healing hilang gitu ya. Jadi mau buat tempat untuk healing, tapi pikirannya dia sendiri seperti tadi Mas bilang, biasanya kan anak-anak itu idealis ya, sesuai dengan apa yang dia inginkan dulu nih. Dia mikirnya mau bikin tempat mainan bola, seperti anak-anak itu. Untuk seumuran dia, saya bilang market research lah dulu. Jadi akibatnya dia market research, terus tanya nih ke sebayanya, karena kan targetnya dia nih, dia merasa dia butuh healing, targetnya seumuran. Kalian healing gimana sih? Sebenarnya segitu gampangnya. Kalian healing gimana sih?
nggak ada tuh yang dia pemain-main bola, nggak Iya. ada. Jadi Bukan healing, malah sakit kakinya, badannya kalau main bola gitu. ya, apalagi seumur saya sudah renta banget. Oke, seperti itu kan. Jadi ditanya gimana caranya, jawabnya paling banyak apa? Game, nongkrong, ya kan? Ya udah, akhirnya mereka mencoba mendevelop bagaimana nanti bikin tempat healing yang bisa main game bersama-sama dengan teman. Jadi tujuannya tercapai sesuai dengan market research-nya. Sementara ini memang bisnisnya dia yang dia pikirkan ini belum ada di Makassar. Jadi belum bisa saya spill sebelum nanti dicuri orang. Oke. Tapi sudah banyak ada di luar kota, kayak Jakarta itu sudah ada, cuman belum ada di sini. Jadi itu yang mau coba di-push. Menarik sebenarnya. Oke, baik. As simple as kita nanya ke orang maunya apa gitu ya. Benar. Karena pada dasarnya bisnis itu adalah solusi untuk kebutuhan orang. Iya nggak sih, kayak stop call yang hadir untuk kebutuhan orang yang lagi flu. Iya nggak sih, biar selalu jadi andalan. Gimana mau jadi pebisnis dengan berbagai macam aktivitas, kontrol ini itu, pemasaran, operasional, kalau sakit. Iya nggak sih? Betul sekali. Meskipun kayak bagaimana strategi kita sebagus apapun, kalau misalnya kita lagi sakit ya nggak bisa. Benar. Karena aja yang sudah enak banget di depan kita, kalau misalnya kita lagi sakit ya nggak bakalan turun dengan baik. Benar. Jadi kalau misalnya pun kita mau lakukan sebuah bisnis, yang pertama yang harus kita lakukan adalah ya jaga kesehatan lah dulu. Gitu. Ya pusing-pusingnya mikirin bisnis ya, pikirin juga diri sendiri lah. Biar selalu bisa jadi andalan gitu ya. Kayak Mas Khalid hari ini walaupun agak kurang fit tapi tetap bisa berbagi dengan kita semua dengan menjaga diri biar nggak menularkan orang lain gitu ya. Udah minum stop call? Makanya sengaja, sebenarnya sehat. Oke. Karena sponsornya stop call, flu deh. Oh gitu ya. Langsung tiba-tiba sakit gitu ya. Biar dikasih. Habis itu Mas kirimin 1 box stop call ke rumahnya ya. Nanti saya tongkang di rumah Mata. Di mana rumah Mata jalan alamatnya? Jangan Ki. Oke. Mulai ditambahkan mungkin Mas Khalid Terkait riset ya. Iya. Terkait riset. Kesalahan saya nih Kak Cindy terkait riset cukup sering sekali Kak. Saya ngelihat nih, saya kan follow akun YouTuber makanan food vlogger. Saya follow Magda sama Next Carlos. Itu hari mereka makan di Sumatera, warung Indomie pedas. Kesalahan saya salah pilih tempat. Kan kupikir kalau Indomie pedas gampang lah edukasinya. Pasar Indomie kan sudah besar, tinggal tambahin cabai, orang Makassar suka pedis. Ternyata Kak, omsetnya cuma Rp50.000 per hari. Per hari. Salah pilih tempat. Karena salah pilih tempat saja. Salah pilih tempat. Makanya krusial banget ya. Makanya krusial banget. Jangan bukan cuman sekedar memilih produknya, bahkan pilih tempatnya pun harus diriset dengan baik dan Iya. Dan itu memang harus benar-benar dipikirkan dengan matang gitu ya. Oke, lah kita udah punya produk nih ya, teman-teman sudah tahu mau bikin produk apa, udah tahu marketnya siapa, mau dipasarkan kemana. Nah sekarang target gimana cara kita untuk bisa membuat orang kenal lebih jauh lagi dan cinta, hopefully jadi loyal customer ya untuk produk kita. Nah Mas Nai, kira-kira strategi marketing seperti apa sih yang sebaiknya memang dilakukan oleh teman-teman yang membangun bisnis startup atau membangun usaha rintisannya? Oke, jadi ini prosesnya udah research ya, udah punya produk, sisa kita mau pasarkan kayak seperti apa. Yes. Sebenarnya sekarang itu untuk memasarkan sebuah produk itu agak gampang ya dibandingkan dengan kita-kita yang dulu. Sekarang itu udah ada media sosial itu udah benar-benar menjadi sarana yang terbaik buat kita memasarkan produk. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kita mau bikin sebuah bisnis, kita keluarkan duit budget lebih untuk menambah awareness produk kita. Misalnya nih, kita bisa menyewa KOL untuk mempromosikan produk kita. Yes. Tapi dengan catatan produk kita juga harus bagus dulu. Jangan sampai produk kita dipromosikan sama orang lain, tapi rasanya mungkin 6 ke bawah lah atau benar. gitu. Terus yang kedua, pokoknya gunakan sebagai digital program BTL sama ETL. Jadi gunakan media secara digital dan juga promosi on the spot di tempat. Jadi kalian bisa lakukan kayak misalnya open booth, terus memasarkan produk kalian. Sekalian kalau misalnya nih ada sebuah talk show, kayak misalnya nih
Mas yang punya ownernya Kaku Food, dia mempromosikan ke teman-teman Kaku Food itu kayak seperti apa sih gini gitu. Jadi ada dua, yaitu promosi secara BTL sama ATL, below the line sama allow the line. Oke, baik, sudah terjawab dan semoga ini bisa dicatat baik-baik oleh teman-teman. Nah, selanjutnya saya yakin teman-teman di sini juga punya bejibun pertanyaan untuk diberikan kepada narasumber kita. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A langsung dari teman-teman peserta, teman-teman mahasiswa yang ingin mendengarkan langsung insight dari masing-masing narasumber kita terkait tema kita hari ini. Saya kasih kesempatan untuk 3 penanya di sesi yang pertama ini yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, sekedar membagikan pengalamannya mungkin ketika membangun startup saat ini seperti apa. Boleh silakan acungkan tangan, dan yang ingin bertanya boleh agak maju ke depan. Oke, silakan yang paling depan. Oke, boleh sis, boleh dibantu mikrofonnya. Oke, baik. Silakan perkenalkan nama dan pertanyaannya. Baik, perkenalkan saya Evi Jayantionardi. Terus saya mau bertanya soal bangun startup ini. Kan kalau kita buat bisnis itu pasti akan ada saat-saat di mana kita itu jatuh, saat-saat di mana orang-orang tidak menerima, belum bisa menerima inovasi yang kita kasih. Nah, tadi ada dikatakan bahwa kita harus menyesuaikan dengan situasi pasar, permintaan pasar. Sedangkan banyak juga opini di luar sana yang beranggapan bahwa kita harus usahakan, kita harus perjuangkan kita punya produk. Nah, ketika kita membangun sebuah bisnis dan kita dihadapkan dengan kondisi seperti itu, maka apa yang sebaiknya dilakukan? Apakah kita akan beralih sesuai dengan permintaan pasar atau kita perjuangkan saja apa yang kita harus bangun? Tetap stay dengan idealisme kita atau mengikuti kemauan pasar gitu ya, tapi udah di posisi yang jatuh banget nih gitu ya. Seperti kayak sebenarnya apa yang kita bangun itu nggak salah sebenarnya, tapi ada saat dimana tiba-tiba itu jatuh. Orang-orang kayak merasa, ada beberapa yang kayak bilang itu harusnya diganti saja. Sedangkan orang-orang juga banyak yang bilang bahwa kita harus perjuangkan yang kita bangun dari awal. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Oke, baik. Silakan dari Mas Halid dulu. Oke. Kita bikin sesuatu nih. Terus kita yakin ini benar. Tiba-tiba kok ada ditolak. Handphonenya apa? iPhone. Ada yang pakai iPhone? Yang pakai iPhone, pertama kali pakai iPhone seri berapa? 4, 6. Saya pakai iPhone dari seri 3GS. Saya pakai iPhone dari 3GS. Enggak itu bukan. Jadi ketika teman-temanku pakai BlackBerry, saya nggak pakai BlackBerry, dan satu-satunya nggak pernah pakai BlackBerry karena nggak punya PIN sama sekali. Pas saya pakai iPhone 3GS, apa yang bikin saya bangga? Bukan brandnya. Itu hari saya ke Jakarta, ikut kelas Coach Indrawan Nugroho. Coach Indrawan bilang terkait masalah pivot. Steve Jobs itu, saya yakin sekali di kepalanya itu full banget nih fitur-fitur keren terkait iPhone. Tapi apa yang dia lakukan? Nanti kalau kakaknya coba googling, coba cari fitur pertama iPhone, itu cuma 3 yang mereka rilis. Cuma 3. Yang mereka lakukan apa? Coba dilempar ke pasar. Ini saya analogikan, coba dilempar ke pasar. Ketika pasar ngasih feedback, apa yang mereka inginkan sebenarnya, baru iPhone menyesuaikan. Akhirnya kalau kita jualan donat nih, kalau kakaknya mau jualan donat misal, di kepala itu, wah kayaknya enak ini jualan donat. Donat yang pakai sprinkle-nya warna-warni, ada macanya, ada coklatnya, ada gulanya juga, ada gula merahnya juga, di satu donat yang sama. Yang mungkin di atasnya ada hiasan daun mint. Di kepala tak, fiturnya full luar biasa. Sebaiknya apa yang dilakukan? Jangan keluarkan dulu full fitur. Ke pasar dengan fitur terendah. Coba nih dilempar. Oke, saya mau lempar donat tapi donat gula saja dulu. Yang glass saja dulu. Oke. Terima minta feedbacknya.
Customer bilang apa? Ih, Kak, enak donat tak? Tapi enak nih, kayaknya kalau donatnya selain pakai glaze, boleh dipakai choco sprinkle juga. Choco sprinkle saja, Kak, di atasnya gini. Oh, Kak, boleh pakai sprinkle yang warna-warni, tapi sprinkle warna-warni tok saja. Nggak usah ada tambahan yang lain. Oh, dapat feedback yang masuk, baru kita rilis produk yang selanjutnya. Tambahan fitur sesuai keinginan customer. Jadi fungsinya adalah, jangan memang kehilangan poin utama donatnya, tapi strategi toppingannya itu yang boleh dirubah. Oke? Fiturnya kita sesuaikan sama kebutuhan pasarnya, sama dengan bikin visi bisnisnya. Contoh nih, visinya itu harus paten. Siapa namanya tadi, Kak? Evi. Contoh, visinya Evi mau ke Toraja. Oke? Visi Evi mau ke Toraja. Atau visi Evi mau jualan donat, mau ke Toraja. Jalan ke Toraja, cara jalan ke Toraja ada banyak. Bisa naik bis, bisa naik motor, bisa jalan, bisa lari, bisa sepeda, bisa apa? Bisa naik pesawat juga ke Toraja. Bisa nggak? Bisa deh. Ya bisa aja lah nanti kita. Bisa. Ada banyak cara. Analoginya adalah tujuannya Evi nggak boleh dirubah. Tujuannya Evi tetap ke Toraja. Apa yang bisa diubah Evi? Cara jalan ke Torajanya. Sesuaikan dengan yang bisa dilakukan, yang sesuai yang keinginan dan sebagainya. Makanya visi Kaku Food menjadi brand jajanan. Fokus kami ingin bangun brand jajanan. Fokus ke jajanannya. Karena memang di pasar ada jajanan. Idealisme kami adalah kami mau jual jajanan. Makanya ketika customer bilang kalau misal nih, contoh ya, kami jual jajanan yang tidak diterima, belum ada sih kayaknya, alhamdulillah menunya rame semua. Tapi misal contoh kami mau jual apa ya? Apa contoh jajanan ya? Chicken wings misal. Kami mau coba tawarkan chicken wings, tapi kalau kata customer-nya kami, chicken wings itu terlalu mahal kalau untuk kelas pasarnya kami misal. Kan jajanan chicken wings tuh kalau di bawah 25.000 saya ragu itu chicken betulan atau chicken-chickenan. Iya kan? Kalau di bawah 25.000. Nah, customerku itu 20.000 itu masih mereka ikhlas kasih keluarkan uang. Apa yang kami lakukan? Apa yang saya lakukan? Saya tidak akan mengubah jajanannya, positioning jajanannya. Yang saya lakukan adalah mengubah strategi menu yang dikeluarkan. Oke? Jadi yang kita yakini, inti itu yang harus kita yakini. Strateginya boleh fleksibel, boleh diubah dan sebagainya. Jadi tetap harus idealis kalau kayak saya. Jadi Kaku Food itu tidak akan pernah jualan nasi ayam, tidak akan pernah jualan Indomie goreng, tidak akan pernah jualan ramen. Karena ramen, nasi goreng, nasi ayam itu bukan jajanan, itu makanan. Tidak akan jualan coto kami. Jadi fokusnya jajanan. Makanya menu-menu kami positioningnya jajanan. Jadi kuncinya adalah Kak Evi fokus ke tujuannya, strateginya fleksibel yang boleh diubah-ubah. Oke. Terima kasih. Boleh tepuk tangan jawabannya. Ada yang mau ditambahkan mungkin Mas Nay? Sama Bu Cindy? Sebenarnya kita harus ngelihat dulu deh. Anggaplah udah struggling ya Evi ya, udah struggling. Anggaplah udah jualan selama sebulan tapi tiba-tiba struggling. Kita harus lihat dulu nih faktor internal sama eksternalnya kita. Sebenarnya konsumen itu unik banget. Anggaplah tahun lalu sama tahun sekarang di bulan puasa itu mereka kebiasaannya berulang aja. Jadi faktor internal yang perlu kita harus perhatikan ya, misalnya dari produk kita sendiri. Misalnya Masnya tadi itu konfirmasi kalau kita harus konsisten dulu nih keluarkan donat yang gula. Nah kalau di perusahaan kita itu namanya SKU atau Sales Keeping Unit. Jadi kita harus batasi dulu nih SKU-nya apa gitu. Terus kalau misalnya nih kita udah lihat oh ternyata kekurangan produk aku adalah ini gitu kan. Karena sebenarnya kita sebagai owner itu harus menempatkan diri dulu sebagai customer. Ini enak apa kagak gitu kan. Nah selanjutnya kita lihat faktor eksternalnya. Misalnya nih kita tiba-tiba struggling karena apa? Apakah strategi marketing di kompetitor itu lebih gencar daripada kita, atau kita cuma stuck di sini-sini aja? Sebagai contoh ya, ada kemarin tempat makan yang di lorong-lorong, itu di lorong-lorong dan itu dipromosikan salah satu media. Dan saya tiba-tiba terinfluence, tiba-tiba cari makanan itu dari pas sampai di situ enak. Jadi kita harus lihat dulu promosi kita juga kayak seperti apa. Jadi harus kenali diri sendiri dulu, kenali produk kita dulu, baru kenali orang lain atau kenali di luar kayak seperti apa. Baru kita bisa menarik kesimpulan struggling kita karena apa sih. Jadi
jangan berfokus sama masalah, tapi fokuslah sama solusinya. Gitu. Kalau misalnya bisnis kita udah struggling ya. Itu sih dari aku. Oke, baik. Kalau dari Ibu Cindy, tadi kan udah dijawab nih pertanyaannya. Saya mau tahu support seperti apa sih yang diberikan dari kampus sendiri, dari startup ini sendiri untuk mahasiswa yang posisinya seperti Evi tadi, gitu ya, ingin idealis tapi juga ada tuntutan lain begitu dari pasar. Iya, jadi sebenarnya ya memang itu tadi seperti yang dibilang, masalah utama itu idealis dan versus realistis. Di sini mau tidak mau itu harus meruntuhkan ego. Meruntuhkan ego, saya itu bukan yang paling benar. Bahkan saya walaupun dosen bukan yang paling benar, masih bisa dikritik juga sama siswa dan kita harus terbuka. Jadi nggak apa-apa idealis, visioner, tapi harus fleksibel seperti tadi yang Kak Khalid bilang, harus bisa fleksibel. Kita kasih contoh teman-teman yang di sini mungkin belum lahir ya pada saat Nokia masih booming. Saya masih pakai Nokia soalnya. Main ular-ular. Iya, main ular-ular. Saya juga. Nokia itu kan sebenarnya kalau kita lihat akhirnya tidak bisa menjawab kebutuhan pasar. Sebenarnya seperti itu. Akhirnya tidak bisa menjawab kebutuhan pasar, makanya turun, digantikan sama smartphone yang lain. Bahkan sekarang pun sudah tidak terdengar. Yang lucunya saya sempat melihat Nokia sempat booming, tapi hanya sekedar trending pada saat handphone zaman dulunya di launching sementara dengan harga murah, hanya buat nostalgia saja. Tapi kan sebatas trend at the moment saja, seperti itu. Hanya kalau kita mau lihat untuk sustainability atau supaya bisnis itu berkelanjutan, mau tidak mau harus fleksibel. Itu yang saya bilang, mental yang dibutuhkan sini adalah mental yang harus selalu berusaha, selalu bangkit, dan fleksibel. Jangan cuma lihat dari kepala kita sendiri, tapi lihat dari sisi luas. Oke, baik. Jadi lebih open minded juga gitu ya. Oke, next kita ke pertanyaan selanjutnya. Wow, ini ada banyak pertanyaan. Boleh sister, iya dirimu. Iya dirimu. Kamulah satu-satunya. Silakan namanya. Halo, selamat sore. Nama saya Divandi Nijato dari spesialisasi CBM. Kan kita sudah kalau umpamanya kita sudah mempunyai banyak pendapatan dari bisnis kita, terus manajemen keuangannya kita jelek, jadi walaupun banyak uang yang masuk, ujung-ujungnya pasti kayak merasa kurang begitu di bagian keuangan. Jadi untuk kakak-kakak, bagaimana tipsnya biar mempunyai manajemen keuangan yang baik? Makasih. Oke, baik. Iva namanya ya? Diva. Cek. Diva. Oh, Diva. Iya. Oke, baik. Silakan langsung dijawab. Saya jawab. Ini kesalahanku juga Kak Diva. Kak Diva, masalahnya tadi apa? Uangnya kurang atau banyak masuk tapi tidak kelihatan uangnya? Tidak kelihatan uangnya? Sudah kayak tidak pernah cukup? Iya. Ya, begitulah manusia. Asik. Enggak gitu jawabnya, enggak gitu. Punya bisnis sekarang? Belum? Kesalahannya ini teman-teman boleh catat ya. Ini tips ringan banget di awal. Bagaimana treatment ke kita yang sulit mengelola keuangan, yang bahkan tidak punya basic finansial sama sekali, tidak punya latar belakang akuntansi sama sekali. Cara gampangnya yang saya dulu lakukan adalah pisah rekeningnya. Pisah rekening pribadi sama rekening usaha. Itu wajib. Tidak boleh dicampur. Tidak boleh sama sekali. Haram hukumnya. Ambil uang usaha kecuali dalam bentuk gaji atau dividen. Oke? Nanti diambil, menguntungkan bedakan. Karena biasanya begini, teman-teman bikin bisnis nih, pembayaran masuk ke rekening pribadi misal, terus bilang, saya pakai dulu deh, nanti saya ganti Ci. Oh, Cindy begitu? Oke, jangan Cindy, kembalilah ke jalan yang benar Cindy ya. Itu kesalahannya, karena nanti tidak dirasa uangnya habis-habis sendiri. Yang kedua, itu saja, disiplin dan komitmen. Oke? Karena tidak ada yang lain. Apalagi kalau orang kayak saya ya, yang kayak saya pribadi, orang yang berisik, yang suka ngobrol, suka bergaul, ketemu orang kiri kanan, biasanya orang yang paling tidak bisa simpan nota. Tidak bisa. Pertama kali Kakufut kelihatan uangnya yang saya maksud, ada uangnya, dan saya bisa gajian, dan saya bisa dapat dividen. Jadi gajiku itu bukan dari profit, gaji memang ada slot gaji. Dividen beda lagi cerita. Itu kapan? Ketika saya punya finance sendiri.
bukan saya yang pegang uangku. Itu hari ada kelakuan salah banget. Kelakuan salahku. Saya ambil uang 50.000 dari laci, dari outlet, dari kasir Kakufood cabang BTP, saya ambil 50.000. Ditelepon sama finance. Lid, ambil kok tadi uang 50. Oh iya ambil kak, kenapa? Oh oke, nanti dipotong dari gajimu nah. Pertama kaliku, padahal aku bilang usahaku gini. Tapi dipotong gajiku karena saya ngambil uang. Ternyata hal yang menyakitkan itu yang saya butuhkan. Karena teman-teman, tidak ada bisnis yang bangkrut karena rugi, tidak ada. Yang ada, bisnis bangkrut karena kehabisan cash. Beda toh? Ada, kalau teman-teman tahu beberapa perusahaan-perusahaan besar, entah itu maskapai penerbangan kah atau apa, yang rugi terus, tapi masih buka. Karena mereka nggak kehabisan cash. Jadi, darahnya bisnis itu cashnya. Tidak ada bisnis bangkrut karena rugi. Yang ada bisnis bangkrut karena kehabisan cash. Jadi jaga cash, disiplin pakai uangnya. Oke, baik. Dicatat baik-baik. Tapi kan masalahnya adalah, apalagi baru memulai bisnis gitu ya. Mungkin di sini juga ada yang sudah menjalankan bisnis. Ketika uangnya masuk, wow, uangku banyak, rekeningku gendut, gitu. Merasa itu semua miliknya, gitu. Itu seperti apa? Boleh minta tanggapan dari Mas Nay dan juga Ibu Cindy. Boleh, silakan. Kebetulan karena saya ngajarnya keuangan dan akuntansi. Nah, ini penting nih. Sebenarnya tadi yang Mas Halid jelasnya itu sudah diajarkan di akuntansi week pertama tentang pemisahan entitas. Jadi memang pencatatan uang memang harus benar-benar dipisahkan antara usaha dan pribadi. Dan karena itulah akuntansi penting teman-teman ya, bukan karena hanya teori saja. Ini ada Bu Yun di depan. Iya. Berarti akuntansi favorit kita. Nah, karena pencatatan itu penting, sebenarnya justru untung ruginya itu terlihat dari pencatatan itu kan ya. Iya. Dan kalau misalnya pencatatan dengan realnya itu beda, pasti pusing. Sebenarnya itu yang tadi dikatakan kenapa bisa tutup atau tiba-tiba bangkrut, karena apa yang dicatat di buku sesuai dengan penjualan dan juga biaya-biaya, pembayaran biaya-biaya nggak sesuai sama yang ada di rekeningnya. Itu sebenarnya masalah utama. Jadi kalau teman-teman sebenarnya belajar akuntansi dengan baik dan juga manajemen keuangan, saya rasa bisa terhindar dari masalah ini. Itu sih yang paling pertama tadi itu. Memang itu ada di prinsip akuntansi, pemisahan entitas antara perusahaan dan juga pribadi. Oke, berarti mulai dari sekarang adalah tidak boleh bolos kalau kelas akuntansi ya. Seperti itu anak-anak. Ya Ibu dosen ya. Oke, baik. Mas Nay ada yang mau ditambahkan? Lebih tepatnya sih, maksudnya saya menambahkan benar yang dikatakan tadi, harus jaga cash flow kita. Nah, contohnya nih kalau di perusahaan aku ya, kita setiap bulan itu ada yang namanya forecast. Kita udah tentukan sih satu bulan itu kita mau jual berapa sih, dan juga pengirimannya berapa, kita mau gitu. Jadi kalau misalnya kita pertama harus tentukan target dulu ya, dalam satu bulan itu target aku jualannya mau buat berapa. Jadi kita udah bisa awalnya modal kita buat ini, buat beli bahannya adalah ini gitu kan, pengirimannya adalah ini dan ini sebagainya. Jadi benar yang dikatakan Mas sama Mbaknya tadi, harus betul-betul di kotak-kotakin gitu biaya duitnya gitu. Oke, baik. Dan itu boleh diterapkan juga untuk personal finansial gitu ya. Jadi setiap bulan mungkin bisa dituliskan, mungkin setiap bulan fix cost-nya apa-apa saja ya, gitu ya. Dan kemudian bisa menentukan targetnya, uangnya didapatnya harus segini biar tertutupi semuanya. Ya, betul. Oke, dan itu dia tadi yang disampaikan oleh Ibu Cindy, pemisahan entitasnya harus benar-benar diperhatikan bersama dan disiplin kalau kata Mas Halid tadi. Pertanyaan selanjutnya, oke, baik. Sisterku lagi yang satu itu cewek semua nih, gak ada yang cowok. Yuk cowok-cowok, saya mau dengar suaranya untuk memberikan pertanyaan. Silakan namanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Humaira Izmi Azifa. Jadi di sini saya mau bertanya. Nah, kita kan ini sebagai seorang mahasiswa tentunya 24 jamnya kita ini sangat terbatas. Apalagi dengan kepentingan perkuliahan dan juga kalau misalnya kita mau membuka bisnis.
Lalu bagaimana sih kita memanajemen waktu kita sehingga antara tugas perkuliahan dan juga bisnis kita bisa berjalan dengan lancar, apalagi bisnis ini dimulai dengan bisnis yang harus diproduksi, bukan jadi reseller atau dropshipper. Terima kasih. Oke, Mira ya. Baik, karena ini berkaitan dengan jam kuliah dan tugas kuliah, boleh Ibu Cindy dulu. Gimana time manajemennya sebagai kalau ada tugas langsung dikerjakan, sehingga tugas langsung dikerjakan otomatis akan lebih banyak waktu luangnya untuk mengerjakan hal lain. Itu yang biasanya kurang diterapkan sama mahasiswa-mahasiswa. Kan ada yang namanya SKS ya, sistem kebut semalam, tugasnya deadline-nya besok baru dikerjakan kemarin. Nah, itu yang bikin repot. Jadi itu pertama lihat prioritas yang mana, kemudian itu dikerjakan sesegera mungkin. Karena tugas kita biasanya deadline-nya kan seminggu ya, bahkan ada yang 2 minggu. Jadi kalau misalnya dikerjakan nih di awal, otomatis punya 2 minggu melakukan hal yang lain. Sebenarnya begitu manajemen waktu di perkuliahan. Oke, dan juga mungkin buat to-do list gitu ya, apa-apa aja gitu, biar kelihatan prioritasnya yang mana duluan yang harus dikerjakan gitu. Mas Naib? Mungkin ini teman-teman sudah pernah diajarkan kali ya, yang membagi 4 kotak itu yang sangat penting dan sangat mendesak, penting dan sangat mendesak, penting dan pokoknya itu deh yang 4 kotak itu. Ya betul dikatakan Ibu dosen tadi, skala prioritasnya yang mana sih? Jangan sampai kalau misalnya kita mau fokus kuliah dulu tapi ngejalanin bisnis, mau gue dapat 2 malah nggak dapat sama sekali. Itu. Oke, sudah terjawab ya. Dari yang punya pengalaman menjalankan bisnis dari mahasiswa, menjalankan bisnis sejak kuliah ya. Alhamdulillah kuliah saya selesai 4 tahun, IPK 3,4, bisnis tetap jalan. Jadi jangan menjadikan mahasiswa sebagai pembenaran kalau mahasiswa nggak bisa bikin bisnis dan mendapat nilai yang bagus. Nggak boleh. Ada 3 hal yang bikin seseorang tidak bisa bertumbuh di dalam hidupnya. Saya singkat jadi BEJ. Blaming, excuse, justify. Jangan, B yang pertama adalah blaming. Jangan kebanyakan nyalahin. Contoh misal, kok terlambat datang ke sekolah? Kok terlambat datang ke kampus? Oh iya macet. Oh iya hujan. Hujan dan macet adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah bangun lebih cepat, berangkat lebih cepat sebelum macet dan sebelum hujan. Hujan, apa masalahnya? Kak, saya punyanya motor, ya beli jas hujan. Yang kedua, excuse. Blaming itu tadi itu contoh excuse. Contoh yang blaming adalah, ini saya baru dapat nih, saya ngisi di beberapa kampus. Alhamdulillah di kampus ini satu-satunya yang tidak mempertanyakan terkait privilege. Di kampus lain mahasiswanya banyak yang mempertanyakan privilege. Bagaimana saya yang terlahir dari keluarga miskin? Keluarga saya tidak mampu, saya nggak punya modal sama sekali bikin bisnis dan sebagainya. Saya bilang apa? Percuma kau salahkan orang tuamu, percuma kau salahkan keluargamu, percuma kau salahkan kondisimu dan kau tetap tidak punya privilege. Oke? Apa yang kau lakukan? Nggak usah nyalahin, tapi belajar saja terus-menerus. Yang ketiga adalah excuse, justify yang terakhir. Justify adalah pembenaran. Contoh pembenaran yang sering dari mahasiswa adalah, saya mahasiswa sibuk, banyak tugas. Selama teman-teman masih punya sosmed dan masih bisa buka sosmed, berarti teman nggak sibuk. Itu tolak ukur yang paling gampang. Dulu itu ada coach yang nanya saya, Lid masih bisa buka Facebook, masih bisa buka Instagram, masih bisa buka TikTok. Oh iya masih bisa coach. Oh iya berarti waktu kamu masih banyak. Nggak ada yang lain. Jadi teman-teman, setiap orang waktunya sama-sama 24 jam. Jadi saya rasa insya Allah kalau kakaknya tadi menerapkan tidak melakukan BEJ ini, insya Allah bisa bertumbuh, kuliahnya bisa lulus tepat waktu, IPK-nya juga tetap tinggi, bisnisnya tetap jalan dan bertumbuh. Amin. Bisa menjadi membanggakan itu. Amin. Intinya sih ini ya, jangan cari alasan tapi cari solusi. Yes, betul. Itu dia. Ditambahkan ya BEJR, no reason. Oke, gitu ya. Cocok logi lagi ya. Baik, pertanyaan selanjutnya di sesi kedua. Nah, ini nih saya suka kalau yang nanya cowok. Silakan berdiri. Mikrofonnya boleh dibantu. Baik. Namanya siapa? Nama saya Kaisar dari jurusan IBM. Pertanyaanku itu Kak, saat ini kan kita sudah jalankan ada beberapa bisnis mungkin, tapi yang saya sebutkan satu nih dulu. Misalnya saya kan dari Kendari, saya lihat peluangnya orang Kendari ini banyak hal-hal yang ada di Mall di Makassar ini belum ada di Kendari. Sehingga saya bukalah yang namanya Just Tip Ki Makassar.
Nah, di sini Just Tip Makassar ini semua barang-barang yang di Makassar belum ada di Kendari semua saya jual, dan alhamdulillah saat ini betul-betul saya rasakan sendiri sebagai anak muda, buat mahasiswa uang hasilannya itu luar biasa, buat jajan-jajanan cukup lah. Rasa-rasa dulu Pak. Iya. Rasa-rasanya dulu dong. Langsung di pertanyaanku tuh, di Kendari ini sudah banyak kompetitorku yang mungkin mereka lebih lama merintis yang namanya Just Tip, dan mereka lebih dewasa dan mereka mungkin lebih dipercaya. Saya sebagai mahasiswa yang mungkin belum sampai 18 tahun umurku, bagaimana caranya kita meyakinkan audiens, konsumen ataupun customer itu supaya maksudnya walaupun saya seorang mahasiswa, saya itu layak menjadi, maksudnya begini, walaupun saya masih mahasiswa, orang bisa percaya sama saya. Bagaimana caranya meyakinkan bahwa bukan persoalan umur, bukan persoalan saya mahasiswa, mereka sudah lama merintis. Bagaimana caranya meyakinkan itu customer bahwa saya ini benar-benar berkompetensi di antara penjual-penjual yang lain. Terima kasih. Oke, baik. Meyakinkan customer biar always trusted gitu ya, selalu terpercaya jadi pilihan utama. Itu mungkin juga yang sudah didapatkan oleh Stopco ya, sudah dipercaya pasar, dipercaya customer, dirasakan manfaatnya, sehingga sampai saat ini di Makassar penjualannya luar biasa, selalu yang paling tinggi gitu ya untuk produk Stopco. Boleh yang siapa dulu yang mau jawab untuk meyakinkan pasar? Oh ya, dari yang lebih pengalaman gitu, selalu ketemu sama pasar. Oke, mungkin yang pertama yang kita lakukan itu adalah mengambil trustnya konsumen, terus membuat testimoni. Nah, itu aja kali ya, yang paling penting gitu. Karena dengan adanya trust sama testimoni, dengan pelayanannya adik yang tadi yang lebih bagus, itu bisa mengengage consumer yang lain buat bisa lebih loyal ke kita. Gitu. Oke, baik. Dari Bu Sandy mungkin ada tambahan? Iya, kalau saya sih, karena kan usahanya sama kan ya, Just Tip sama kompetitornya, betul nggak? Iya kan? Kalau produknya sama, apa yang bikin beda? Pelayanan. Sekarang ini kalau orang jual produk, nggak cuma produk aja, produk dengan pelayanan. Sama kalau kita makan di restoran ya, misalnya restoran Korea ini banyak banget ya, restoran Korea di sini, all you can eat semua lagi. Tapi gimana caranya identify yang mana yang saya suka dan kenapa? Biasanya karena pelayanan. Satu, memang profesional, ramah dan lain-lain. Coba bayangkan Just Tip kamu, kalau dibayangkan, saya nggak tahu ya di Kendari seperti apa. Tapi kalau saya bayangkan misalnya orang cuma jualan Just Tip, mungkin by online atau segala macam, jualannya coba bikin yang beda. Entahlah misalnya dari kamu yang nganterin sendiri, itu beda loh persepsinya untuk mendapatkan trust yang tadi sudah dibilang oleh Mas Nay. Seperti itu. Jadi kalau produknya sama, tambahkan pelayanan, itu yang namanya added value. Oke, baik. Value-nya adalah memberikan service excellent kepada customer gitu. Dari Mas Halid apa nih? Kalau tadi dari cara ngomongnya keren sekali, cara nanyanya. Biasanya orang jago jualan, kelihatan. Biasanya orang kalau jago ngomong tuh jago jualan biasanya. Sama-sama. Dapat kaku. Dan sebenarnya siapa tadi namanya? Kaisa. Tahu nggak kelebihannya orang jago ngomong apa? Kelebihannya orang jago ngomong itu jago sekali meyakinkan pembeli. Satu. Perkuat keahlian persuasif tak, perkuat keahlian komunikasi tak. Karena tadi bagus sekali cara penyusunan katanya. Insya Allah customer tak akan jauh lebih percaya. Sisanya keahlian skill ngomong tadi itu, meyakinkan itu, ditambah dengan added value yang disampaikan sama Bu Cindy, konsisten dan komitmen. Tahu keresahannya pembeli tak kira-kira apa? Keresahan orang-orang Just Tip, ketakutannya orang-orang Just Tip, tahu nggak kira-kira apa? Apa itu kira-kira kekhawatirannya? Takut hilang uangnya toh? Lama waktunya. Dibelikannya besok. Oke. Nah, berarti kalau itu kan bisa dibikinkan rules. Kalau sebenarnya, kalau kita cari tahu itu, ketakutan orang Just Tip biasanya adalah sellernya tidak terpercaya dan bawa lari uang. Dan itu kasus Just Tip banyak sekali.
Apa yang harus dilakukan? Bahkan kalau perlu penawarannya ditambahkan added value yang tadi, jangan pernah coba-coba terlambat merespon. Oke? Mungkin Pak Carta saja lama dibalas chatnya ngamuk-ngamuk tah. Iya, apalagi pembeli. Itu tips. Jangan pernah coba-coba, apalagi kalau online, jangan coba-coba terlambat balas. Segera dibalas secepat mungkin. Kecuali kalau nggak bisa dibalas, pasang yang auto chat balas, yang misal, oh mohon maaf ini di luar jam kerja, mungkin kami akan balas besok pagi. Dan ketika memang kita janji balas jam 7 pagi, balas jam 7 pagi. Itu Kesha. Thank you. Baik, sudah terjawab ya. Next question please, ada? Pertanyaan selanjutnya yang mana? Itu kayaknya tadi. Oh iya, silakan. Silakan berdiri, namanya siapa? Tes. Oke, perkenalkan nama saya Winston Konstantin dari jurusan Digital Business. Jadi saya mau tanya mengenai yang buka cabang ya. Saya mau tanya kira-kira tips buka cabang itu agar untung, bukan buntung ya, untung. Jadi karena alasannya apa? Soalnya saya pikir kayak misalnya misalnya kita punya pasar itu ada orang suka beli, mungkin kita bilang saja contoh simpelnya 1000 orang. Jadi kalau misalnya kita buka cabang 2, bukannya kita untuk mencari konsumer lebih banyak, melainkan malahan terbagi, misalnya dari 1000 jadi 600 jadi 400 dibagi 2 cabang. Jadi tips-tipsnya itu bagaimana agar tidak hanya terbagi. Jadi kalau misalnya hanya terbagi itu kan kayak kita mengeluarkan operasional lebih banyak, padahal kalau kita buka cabang di Makassar misalnya di lingkup yang kecil lah, di lingkup yang kecil kita buka cabang, kita punya pasar tidak akan bertambah tuh, orangnya sama-sama terus. Jadi tipsnya itu gimana? Oke. Tolak ukur ketika kita harus buka cabang, Pak, dan mungkin bisa ditambahkan, apakah betul kalau misalnya cabang kita banyak, omsetnya juga akan lebih banyak? Ya, jadi kalau ngomongin bisnis itu kan kompleks tuh masalahnya. Termasuk masalah buka cabang. Kalau tips dari kami ya, kalau buka cabang, pertama harus menentukan berapa standar minimum omset yang diinginkan, itu paling gampang. Berapa sebenarnya omset yang kita inginkan? Misal, oke, cabangnya sehat. Jadi salah satu minimarket di Makassar, saya ngobrol sama tim manajemennya. Alasan biasa ditutup minimarket itu apa? Oh iya, kalau omset hariannya di bawah 7 juta itu kami tutup. Kami pindah. Oh, karena kenapa? Oh, itu udah nggak sehat kalau omsetnya di bawah 7 juta. Nah, biasanya biar pasarnya tidak terbagi daripada operasionalnya dikali 2, dicek radiusnya. Contoh misal, kalau Kaku Food itu buka cabang, ada radius minimumnya. Berapa kilo untuk buka? Tips yang pertama adalah, karena kami kemarin bertumbuh di platform ojek online, kami ngecek, biasanya ada perubahan tarif itu di kilometer berapa. Oh, ternyata kalau orderan di atas 3 kilo, itu tarifnya sudah berubah. Oh oke, berarti jaraknya ditambah. Radius per outlet itu minimal 3 kilo. Tidak boleh terlalu dekat. Sama minimarket manapun itu ketika buka, mereka itu ada aturan jaraknya. Misal kalau minimarket A itu jarak 1 km dari outlet per outlet. Itu yang coba dicek. Dan karakteristik setiap outlet itu harus dibuat mirip. Nah, kan ada tuh kalau ngecek segmentasi pasar tuh ada 4 faktor tuh. Boleh dipakai itu dan dimiripkan. Jadi kalau biar nggak terbagi, biasanya bagi ininya. Bagi bagi jaraknya, itu jarak paling gampang. Gitu sih Kak. Oke, baik. Mas Nay, ada yang mau ditambahkan mungkin? Tadi pertanyaannya misalnya ya kalau mau buka cabang biar nggak buntu gitu ya. Oke, kalau saya sih ngelihat segmen pasarnya dulu, pangsa pasarnya kita mau buka cabangnya di mana. Itu anggaplah kalau misalnya produk kita yang relate sama anggaplah makan warung-warung ya, yang loyalitas lebih ke yang lebih murah gitu. Mungkin kita cari yang dekat-dekat kampus kali ya. Dekat-dekat kampus kan anak-anak mahasiswa kan lebih nyari yang makanan-makanan murah. Jadi yang pertama yang kita lakukan itu adalah lihat dulu untuk produk kita cocoknya di segmen pasar mana dan cocoknya di area mana gitu. Jangan sampai kayak misalnya kita buka pasar, anggaplah kayak misalnya di Sumba Opu.
kita mau di Sumbawa kan kebanyakan emas kan di situ. Terus saya mau buka bisnis karpet di situ, di tempat itu. Nah, otomatis itu nggak bakalan jalan. Karena di sana kan kalau misalnya orang mau nyari emas ya pasti di situ, bukan mau nyari karpet di situ. Jadi ya harus tahu tempat dulu lah, gitu baru bisa. Oke, Ibu Cindy ada yang mau tambahkan mungkin? Oke, kalau dari saya terkait buka cabang ya, sebenarnya banyak dipraktekkan nih sama perusahaan-perusahaan besar. Mereka tuh bikin membership. Membership itu gunanya memetakan customer-customernya, mulai dari tinggal di mana. Kalau misalnya kita punya toko nih, anggaplah daerah Tanjung Bunga ya, kan kita sekarang Tanjung Bunga nih. Tapi ternyata customer kita datangnya daerah Perintis semua. Ya pasti lebih bagus kita buka cabang daerah Perintis. Itu contoh paling gampang. Makanya customer-customer besar selain untuk loyalty supaya mereka datang kembali, mereka sebagai cara untuk melihat customernya ini berasal dari mana sih, paling banyak di mana. Kalau kita buka di sana, artinya kan mereka pasti ke sana nih. At least dari situ dulu. Tentunya dilihat dari kepentingan perusahaan masing-masing. Seperti itu. Oke, memperlakukan membership gitu ya, yang secara langsung juga kita tahu nih database customer kita, konsumen kita di mana, gitu ya. Kalau Kaku ada membershipnya nggak? Cek, ada membershipnya. Ada membershipnya. Tapi kalau pakai tipsnya Kak Cindy tadi, jadi kalau di platform salah satu ojek online tuh Kak, ketahuan ini customer kita pesannya dari daerah mana. Nah itu menjadikan tolak ukur dan acuan, wah buka di sana bisa nih. Gitu ya. Oke, baik. Jadi teknologi yang hadir saat ini juga bisa memudahkan teman-teman. Salah satu yang bisa dimanfaatkan ketika kita mempertimbangkan untuk punya cabang yang baru, gitu ya. Oke, terakhir mungkin kepada masing-masing narasumber kita, karena kita terbatasi oleh waktu, guys. Apa nih yang ingin disampaikan sebagai closing statement untuk teman-teman semua, teman-teman mahasiswa, biar bisa be the next startup founder, memulai bisnisnya ketika keluar dari sini jadi pengusaha yang sukses. Dari Ibu Cindy dulu, sebagai dosen yang paling dekat sama teman-teman mahasiswa. Karena saya mewakili Ciputra, maka ada satu quote yang selalu digaungkan, jatuh 10 kali, bangkit 11 kali. Intinya jangan sampai tidak bangkit, karena kalau nggak bangkit itulah awal dari kegagalan. Itu dah. Tepuk tangan dulu dong. Kalau nggak bangkit itulah akhir dari hidupmu, gitu ya. Karena yang nggak bangkit hanya orang yang dalam kubur ya, Wak ya. Baik, Mas Nay. Oke, saya dulu ya. Iya. Kalau aku sendiri, yang pertama yang perlu kalian lakukan itu kenali segmen pasar dengan baik. Terus keluarkan produk, pokoknya R&D dengan baik. Habis itu bikin promosi yang baik juga. Nah kalau misalnya tiba-tiba kita jatuh, jangan berfokus sama yang namanya masalah, fokus sama solusinya. Benar-benar cari kayak seperti sebuah gelas ya. Pada saat kita ketemu sama orang, gelasnya dikosongkan. Ketemu sama orang baru lagi, gelasnya dikosongkan. Jangan mementingkan ego gitu. Jadi banyak-banyak belajar sama orang lain. Gitu. Oke, baik. Dari Mas Khalid, apa nih? Oke. Terakhir nih, perhatian. Oh, berarti kita di TK yang sama. Dulu TK aku juga begitu. Jadi teman-teman, ketika mengisi di beberapa kampus, banyak yang mempermasalahkan privilege. Masalah pertama bisnis itu modal. Kalau nggak ada modal nggak bisa bikin bisnis. Beberapa orang mengatakan seperti itu. Padahal permasalahan pertamanya adalah bukan modal. Permasalahan pertamanya adalah ketika teman-teman tidak punya ilmu mengelola modal itu. Jadi pesan saya adalah terus belajar, tetap belajar. Karena kenapa? Karena pengusaha yang bertumbuh adalah pengusaha yang belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh tepuk tangan lebih banyak lagi untuk ketiga narasumber kita. Luar biasa, terima kasih banyak Bu Cindy, Mas Khalid dan juga Mas Nay untuk insight-nya, untuk inspirasinya sore hari ini. Semoga dari obrolan kita sore ini kita semua bisa mengambil manfaat yang luar biasa. Kita aplikasikan dalam langkah-langkah kita membuat bisnis dan selalu menjadi andalan untuk semua orang, khususnya untuk keluarga. Dan untuk para penanya tadi, kita punya merchandise spesial. Boleh naik ke atas panggung teman-teman. 5 orang penanya tadi, silakan. Yeay.
3 cewek 2 cowok. Yuk naik yuk, sini yuk. Ya teman-teman yang tadi sudah bertanya. Yang sudah bertanya boleh? Silakan naik ke atas panggung. Iya. Iya. Ibu dari Stop Cold ya, oke. Karena ini merchandise dari Stop Cold dikasih langsung oleh Stop Cold. Boleh di tengah-tengah? Di sini? Oh, oke. Stop Cold baik dan tidak sombong ya. Oke. Baik, 5 orang penanya. Oke, baik. Ada dong, jangan takut. Boleh kita foto dulu. Mas Halid boleh gabung, Mas Nay. Diangkat goodie bag-nya, perlihatkan Stop Cold-nya. Oke, baik. Baik, selamat teman-teman dan terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan kembali. Para narasumber boleh ke depan sini. Nah, kita ada gift juga. Ini persembahan langsung dari Daria Varia Laboratoria aka yang mengeluarkan Stop Cold. Kami mengundang salah satu lagi perwakilan mungkin dari Ciputra. Mungkin Bu Yuyun bisa naik sebagai PIC startup juga. Oke, silakan. Ini token of appreciation ya dari Stop Cold untuk para narasumber yang hari ini juga sudah mau berbagi kepada teman-teman mahasiswa. Silakan diberikan Mas Nay, kepada Mas Halid, kepada Bu Cindy dan juga Bu Yuyun ya. Baik, kita foto dulu. Selalu jadi andalan ya. Oke. Oke, baik. Oke. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk para narasumber kita. Terima kasih banyak Bu Ana dan juga ya. Oke, baik. Dan itu dia akhir dari sesi talkshow kita pada sore hari ini. Teman-teman, sekali lagi semoga apa yang kita obrolkan di sore hari ini bisa bermanfaat. Ada banyak insight baru, perspektif baru yang muncul setelah mendengar sharing dari para narasumber kita. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada tim dari Stop Cold, Mas Nay, untuk kesempatannya, dan juga pastinya teman-teman dari Ciputra School of Business Makassar. Terima kasih banyak, semoga kita bisa sering-sering berkegiatan bersama. Dan akhir kata, saya Rifa Majid pamit. Smart Listener juga terima kasih banyak, sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.